menjawab pertanyaan, apakah RKUHP itu harus ditolak atau enggak? Ya. Kalau saya pribadi, saya tidak ada jawabannya. Jawabannya itu adalah harus disahkan setelah adanya evaluasi matang-matang dari berbagai topik malam ini kita akan diskusi rancangan undang-undang KUHP pantaskah untuk ditolak, kan begitu, karena mahasiswa ini menolak nih Kak RUU KUHP. Nah, kita langsung aja bertanya kepada Kak Hani yang concern memang dalam mempelajari hukum pidana, sebetulnya pantas tidak ya kalau rancangan undang-undang KUHP ini ditolak nih, karena katanya dirancang udah jauh-jauh berpuluh-puluh tahun dari tahun 63 nih. Bagaimana Kak kalau menurut Kak Hani sendiri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sandi atas ajakan diskusinya. Memang pembahasan mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sampai sekarang jadi polemik ya, karena mahasiswa menginginkan agar ini ditolak. Sebelum masuk ke jawaban apakah ini layak untuk ditolak atau tetap disahkan, kita harus melihat dulu ke belakang terhadap sejarah dari undang-undang ini. Seperti yang tadi Sandi katakan bahwa undang-undang ini tuh sudah dirancang dari tahun 1963. Berarti kalau kita hitung sampai tahun 2020 itu udah sekitar 57 tahun pembahasan rancangan undang-undang ini. 57 tahun. Itu dimulai waktu, kita harus tahu sejarahnya dulu di belakang, karena waktu itu ada seminar hukum nasional yang pertama di Semarang. Kemudian dari seminar hukum nasional itu muncullah ide atau gagasan adanya RKUHP. Ide itu lahir kenapa? Karena dianggap KUHP itu masih menganut sistem kolonial, karena memang diserap langsung dari Belanda. Nah, dari situlah diketuai oleh Prof. Sudarto dari Undip untuk membuat rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Nah, kemudian dibuat tim, di situ ada Prof. Resan Saleh, ada Prof. Mulyanto, dan Umar Senal Aji, juga ada Prof. J. Sayatapi, kemudian bergabung juga Prof. Marjono dan Prof. Andi untuk mulai merancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Dan di situ mereka tidak menyepakati bahwa kita nggak buat dari nol gitu. Kita akan buat rancangan yang kita ubah dari rancangan yang udah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah ada gitu. Nah, di situ mulai berjalan pembahasan tentang RKUHP, kemudian tongkat ketua ini beralih ke Prof. Marjono. Nah, setelah itu sempat digodok juga sama Prof. Marjono selama 5 tahun. Kalau nggak salah itu dari tahun 1987 sampai 1993, Prof. Marjono itu sebagai ketua tim perancangan RKUHP. Kemudian sempat mandek nih. Udah diserahkan nih ke Kementerian Hukum. Kemudian mandek. Jadi nggak ada pembahasan gitu sampai tahun 2013. Tahun 2013 itu baru digodok lagi di DPR. Jadi pembahasan RKUHP yang benar-benar dibahas itu baru dari tahun 2013. Pertanyaannya, kemarin ketika tanggal 24 September 2019, mahasiswa itu melakukan demonstrasi untuk menolak RKUHP. Kemudian mengatakan secara besar-besaran bahwa reformasi korupsi. Seperti itu kan. Kemudian ketika masa demonstrasi besar-besaran itu, kemudian langsung di ILC juga dibuat suatu diskusi terbuka
yang dihadiri oleh Prof. Yasona, kemudian Prof. Hakristuti, ada Profesor Andi Hamzah, dan dari Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, juga ITB juga. Nah, ketika mereka ditanyakan apa yang kalian tuntut, ditanya dulu sebenarnya sama Prof. Yasona kan, Menteri. Kalian udah baca belum RKUHP? Dan kebetulan karena mereka tidak ada yang anak hukum, mereka bilang belum, tapi mereka sudah melakukan diskusi dengan mahasiswa Fakultas Hukum dan mereka karena ketua BEM yang mereka yang maju. Di sini saya melihat sebenarnya dan Prof. Yasona itu bilang gini, where have you been? Kata dia. Lu kemana aja? Ini pembahasan udah 57 tahun. Ya, ini lu kemana aja? Baru teriak-teriak sekarang tuh kemana aja? Kemarin ketika pembahasan di DPR dan di mana DPR itu terbuka untuk umum untuk melakukan diskusi tentang RKUHP, ya kemana? Jadi di sini sebenarnya lebih ke arah evaluasi masing-masing pihak. Kita tidak boleh menyalahkan mahasiswa atau DPR atau apapun, itu tidak boleh disalahkan karena tidak ada solusi di situ. Dan kita lihat juga kultur masyarakat Indonesia, di mana 250 juta orang mau menyepakati satu hal, RKUHP. Ya nggak mungkin, impossible banget. Karena semua orang punya pasal. Ada berapa banyak pasal? Dan bagaimana cara mensosialisasikannya? Gimana cara membuat mereka paham? Kemarin yang teriak-teriak udah baca belum? Udah memahami belum? Karena KUHP itu gak bisa dibaca satu paragraf, terus kita serap matang-matang. Tapi ada kaitannya dengan pasal-pasal yang lain. Dan pembuat KUHP itu, di mana juga dosen-dosen saya di UI, itu juga sharing bahwa adanya pasal ini karena melihat kultur masyarakat seperti ini, kita melihat adanya hukuman yang seperti ini, maka selayaknya diberikan hukuman yang seperti ini. Jadi itu kan udah melalui proses yang sudah dianalisis, keberlangsungan hidup di masyarakat itu disesuaikan dengan hukuman yang akan diterapkan. Seperti itu. Nah, nanti dari pasal-pasal itu kita bahas juga ya, ada pasal-pasal kontroversial yang wajib kita bahas di sini gitu. Okay. Jadi sebelum menjawab pertanyaan, apakah RKUHP itu harus ditolak atau enggak? Ya, kalau saya pribadi, saya tidak ada jawabannya. Jawabannya itu adalah harus disahkan setelah adanya evaluasi matang-matang dari berbagai pihak. Kenapa harus disahkan? Karena ini adalah pembahasan undang-undang paling lama selama sejarah. Dan kita harus punya produk kita sendiri. Cintailah produk Indonesia, ya. Siap. Nah, makanya di situ kita harus punya kebanggaan kitab undang-undang hasil karya orang Indonesia sendiri yang dipakai. Namun, di isinya ini yang harus kita sepakati dan harus kita sosialisasikan. Gimana caranya? Ya ajak berdiskusi seperti ini. Sehingga membuka wawasan bagi masyarakat luas, nggak cuma buat untuk orang hukum, untuk memahami bahwa ini tuh penting loh. Gitu, San. Oke, menarik banget nih. Ini kalau mahasiswa tonton, teman-teman ya, nanti nonton, jadi harus tahu juga nih ya, jangan dalam tanda kutip seenak jidat, tolak-tolak aja. Tadi udah sampai dijelasin tuh profesor-profesor mana aja yang sangat bertanggung jawab dulu sempat bahas dan lain sebagainya. Sehingga RKUHP ini kalau Hani bilang sebetulnya untuk harus disahkan itu wajib, tapi harus dievaluasi. Nah, pertanyaannya gini Kak Hani. Nah, mari kita evaluasi apa sih sebetulnya yang menjadi kontroversi gitu kan. Karena mahasiswa bilang, ini ada nih RKUHP ketentuannya gini Kak. Kalau kita kritik, kita dipidana nih berdasarkan RKUHP itu, benar gak sih Kak? Kalau berdasarkan pandangan hukum pidana gitu. Oke, kita mulai dari pasal kalau kita kritik. Berarti ini nyinggung-nyinggung Bapak Presiden nih ya. Oke. Iya. Gini lah,
Bapak Presiden itu merupakan pemimpin suatu bangsa. Dan Bapak Presiden ini merupakan orang yang wajib kita hormati. Di dalam hukum Islam pun kita harus menghormati pemimpin kita, bukan? Nah, ini Presiden udah berpikir keras untuk memajukan bangsa ini. Presiden sudah melakukan perancangan sebaik-baiknya untuk ngurusin 250 juta rakyat Indonesia ini. Kemudian ada orang yang seenaknya ngata-ngatain presiden. Sandi itu gak layak. Jadi sebenarnya ini harus dibedakan dan ini yang harus diedukasi ke mahasiswa. Mengkritik dan ngatain itu beda kan. Kalau ngatain bisa pakai bahasa-bahasa di kebun binatang. Tapi kalau mengkritik bisa mengkritik kinerjanya. Nah, ini yang harus diedukasi. Ketika presiden dikritik kinerjanya, it's okay. Tapi kalau presiden kita yang ngurusin negara tempat kita tinggal di sini dikata-katain, masa kita diem aja? Masa kita rela-rela aja? Nah, sepertinya pasal ini yang kemarin itu kurang disosialisasikan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa nganggap bahwa ini bukan negara demokrasi. Kita jadi nggak bisa berpendapat. Padahal nggak gitu maksud dari rancangan undang-undang ini. Gitu, Sandi. Oke. Berarti clear nih kayak bahwa kalau untuk kritik itu diperbolehkan dan perbolehkan oleh undang-undang dasar ya, oleh konstitusi kita kan gitu ya. Tapi kalau untuk dalam tanda kutip ngata-ngatain dengan bahasa yang kasar, hewan dan sebagainya, ya kita juga harus melindungi dong harkat dan martabat presiden kan begitu ya kayak. Oke. Betul, Fer. Tapi gini kayak yang menarik. Mahasiswa bilang gini, kita tahu kalau memang pasal itu ditujukan kalau ngata-ngatain, kalau menghina harkat dan martabat presiden. Tapi masalahnya takutnya seperti yang udah di lapangan nih Kak, realitas hukumnya bahwa pasal-pasal begini tuh seperti pasal karet Kak, bisa ditarik ulur sama ya penegak hukum gitu Kak. Kriminalisasi nanti jalan lagi, itu gimana? Ini penegak hukumnya harus diedukasi juga. Yang dimaksud mengkritik dan ngata-ngatain itu harus dibedakan. Jadi sebenarnya kan di hukum itu kan hitam dan putih, nggak ada abu-abu. Jadi ketika dikatakan ini mengkritik, jelas dong mengkritik itu mengkritik kebijakan, mengkritik peraturan, dan segala macam, itu kritik. Kemudian ketika itu mengandung unsur penghinaan, pelecehan, itu jelas dong apa yang dimaksud penghinaan dan pelecehan. Nah, kalau dikatakan dengan pasal karet itu merupakan pasal yang bisa ditarik mana-mana. Dan ini yang dimaksud ini bukan pasal karetnya, tapi definisi karetnya sampai sejauh mana. Nah, di sini dilihat nih dari tindak pidana yang dilakukan sama orang ini. Misalnya dia hanya mengkritik, itu harus diklasifikasikan ini kritik, dan dengan argumentasi memang ini mengkritik dan tidak ada penghinaan sama sekali. Jadi kalau dikatakan ini merupakan pasal karet, ini nggak pasal karet. Gitu, karena kita jelas mana kritik mana menghina, ya kan San, gitu. Dan penegak hukum harusnya yang belajar hukum dan dia udah tahu pembahasannya seperti apa, pembahasaan dan pengklasifikasian bahasa itu sampai sejauh mana, harusnya tahu dan paham bahwa itu merupakan kritik atau penghinaan gitu Sandi. Siap kan nih, berarti clear ya nih teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa. Jadi harus paham nih ya, kita bahas ini tidak ada tendensius politik ke arah mana-mana nih. Kita full ya legal formal yang dosen pidana ya Kahani ini katakan memang bukan pasal karet ya, bahwa jelas klasifikasinya berbeda. Ini penghinaan, ini kritik. Jadi begitu, kalau kritik pasti bawa substansi Kak, berarti gitu ya. Nah, itu satu evaluasi Kak. Mungkin clear nih Kak. Yang kedua nih Kak, mahasiswa katakan ini di dalam RKUHP kalau orang ya menggugurkan kandungan bisa dipidana Kak, walaupun sebabnya ya contoh misalkan ya mohon maaf kalau misalkan dia diperkosa dan kemudian kalau memang dia dilanjutkan janinnya ini akan bermasalah bagi tubuh ibunya dan lain sebagainya lah Kak, itu bisa dipidana juga. Ini gimana Kak? Nah, kita baca nih ya pasalnya. Itu kan tentang aborsi ya, berarti ya. Jadi kalau mengupas sesuatu itu nggak boleh kita pakai angan-angan. Kita harus buka dan baca pasalnya. Bener nggak sih yang kata orang-orang? Kalau janinnya itu dianggap tidak berkembang, itu bisa kita gugurin terus di pidana. Masa sih? Coba kita baca nih pasalnya di 470 ya.
Di pasal 470 dikatakan bahwa dari pasal 469 dulu, setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungannya tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 1. Ayat 2-nya, setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan ayat 3 dikatakan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 470. Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Pasal 471 tentang dokter, bidan, paramedis, dan atau apoteker yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 469 juga dipidana. Jadi dokter yang melakukan aborsi juga dipidana. Oke, di sini tentang pengguguran kandungan. Oke, ini benar nih Sandi. Ketika kritik ini dikatakan, kita kan baca pasalnya dan di sini jelas. Karena di dalam pasal 474 yang sudah saya bacakan tadi, tidak ada pengecualian terhadap janin tersebut. Apakah janin tersebut didapatkan dari hubungan yang halal atau haram, atau janin tersebut misalnya bermasalah, maka maka secara medis harus digugurkan. Kemudian setahu saya di undang-undang lain tentang praktek kedokteran ada hal yang mengatur tentang ini dan ini diperbolehkan. Jadi mengacunya kepada mana spesialis atau pidana umumnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan sebenarnya kenapa sih ini nggak di take down aja pasalnya? Kenapa nih nggak dievaluasi? Ini bisa jadi dan evaluasi bahwa pasal ini tentang pengguguran kandungan dari pasal 469 sampai dengan pasal 471 seharusnya didefinisikan lebih detail. Pasal harusnya ada nih masukan saya di dalam pasal tersebut harusnya dikatakan di pasal lain dikatakan bahwa dikecualikan bagi perempuan yang dikatakan bahwa janinnya tidak dapat berkembang atau secara medis janin tidak dapat dipertahankan dan segala macam. Jadi harusnya didetailkan seperti ini ya, karena ya banyak juga kemarin teman saya aja baru harus kuret karena janinnya nggak bisa berkembang, dan kalau dibiarkan ya jadinya berbahaya bagi kesehatan. Jadi seharusnya lebih detail lagi dibahas di pasal ini. Oke. Ini harus lebih detailkan gitu. Baik teman-teman sekalian, jadi jelas terkait dengan tentang pengguguran kandungan ya, memang harus ada pasal pengecualian ya, secara ekspresif verbis dicantumkan di dalam RKUHP bahwa jika ada gangguan bagi kesehatan ibu dan lain sebagainya maka diperbolehkan untuk digugurkan ya. Lalu kemudian nih Kak, yang menarik juga teman-teman mahasiswa katakan di dalam RUKUHP ini ya, katanya gelandangan bisa dipidana Kak. Gelandangan orang miskin Kak, kok dipidana? Itu gimana Kak? Gelandangan ini orang miskin. Tapi ada juga yang jadi gelandangan tuh yang sekarang viral tuh. Tapi ternyata orang kaya bagi-bagi uang, San. Oke. Biar paham. Ya intermezzo ya, San. Yeah. Di sini harus didefinisikan lagi nih ya, di dalam apa yang dimasukkan ke dalam undang-undang itu harus jelas definisinya. Di sini yang dimaksud gelandangan itu apa? Kemudian apakah ini ada kaitannya dengan fakir miskin dan segala macam. Karena ada yang mengkaitkan ini dengan Undang-Undang Dasar pasal 34 ya, yang menyebutkan bahwa fakir miskin ini dirawat sama negara. Kemudian ketika ada gelandangan, nih fakir miskin dipelihara oleh negara. Nah sedangkan kalau kita lihat pasalnya, fakir miskin dipelihara oleh negara, berarti tujuan dari undang-undang ini kita mesti tahu nih, kok ada sih pasal tentang fakir miskin? Berarti negara mengakui adanya fakir miskin ini. Tujuan pembangunannya mana? Kalau suatu saat nanti negara kita berkembang nih, amin ya, masih ada nih pasal ini gitu.
Jadi bikin suatu formulasi, suatu cita-cita yang besar mengenai perumusan suatu pasal. Jadi masa sih harus dirumuskan tentang gelandangan, tentang fakir miskin dan segala macam. Harusnya lebih ke arah penyelesaian, ke arah pembangunan perekonomian yang lebih harusnya difokuskan ke undang-undang tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan segala macam yang tujuannya adalah memulihkan perekonomian negara. Nah, ini ngapain pemerintah memasukkan undang-undang tentang gelandangan? Dan menurut saya itu enggak urgensi gitu loh untuk dibahas gitu. Lebih baik pasal ini digantikan lah atau di take down untuk ke arah cita-cita pembangunan gitu. Gitu Sandi. Oke, siap. Berarti kalau misalkan pidana terkait dengan gelandangan, orang-orang yang bergelandangan itu kan mungkin tidak terlalu urgent ya Kak, yang tidak perlu dirumuskan di dalam RUU KUHP, ya mungkin ini jadi suatu living law aja gitu kan, jangan terlalu dipermasalahin gitu kan, karena itu tanggung jawab negara juga untuk merawat fakir miskin, orang gelandangan gitu. Di notes juga Sandi, di sini dikatakan di RKUHP bahwa gelandangan itu adalah orang yang berkeliaran di jalan di tengah malam yang mengganggu ketertiban. Di situ nggak ngomongin fakir miskin sih memang. Namun realitanya di jalan, di jalanan kalau kita pulang malam nih, yang ada di jalan dan itu rata-rata memang gelandangan yang manusia gerobak. Dan di sini ada suatu pemahaman yang bias mengenai mengganggu. Nah, apakah ketika saya lagi di lampu merah, kemudian ada manusia gerobak di samping saya, apakah saya merasa terganggu? Nah, itu kan bisa ke arah sana gitu. Jadi di sini dijelaskan orang, misalnya saya juga bisa jadi gelandangan, misalnya saya lagi di tengah malam gitu kan, kemudian saya mengganggu orang, itu saya bisa disebut gelandangan meskipun saya bukan fakir miskin. Nah, di sini harus jelas gelandangan itu apa gitu. Oke, berarti clear nih teman-teman sekalian, gelandangan itu harus didefinisikan secara jelas ya dan secara tuntas. Ya sebetulnya yang dimaksud gelandangan tuh siapa kan gitu. Terus yang mengganggu tuh gimana? Apa definisi mengganggunya kan? Karena ini nanti subjektif juga. Nanti orang-orang aduh keganggu nih, ada juga yang gak merasa terganggu. Nah, ini sangat subjektif. Andi, pasal ini bisa bermasalah banget ketika Ramadan. Iya nggak sih? Kan iya. Kalau masa pandemi enggak Kak. Karena nggak ada yang Insya Allah cita-cita kita pandemi cepat selesai, nah terus kita bisa ngerayain Ramadan kayak tahun-tahun sebelumnya, nggak kayak tahun ini gitu. Kita ada seorang macam. Benar banget. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Tadi udah bahas kehormatan presiden, pengguguran kandungan, penggelandangan. Nah, ini salah satu isu yang sangat keterkaitannya dengan reformasi di korupsi nih Kak. Ternyata memang ada pasal juga nih Kak yang mengatur tindak pidana korupsi kan gitu. Itu di pasal 604 dan 605 ya. Mahasiswa menyatakan gini Kak, di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kok pidananya lebih besar. Kok ketika dimasukkan ke dalam KUHP pidananya diperkecil nih. Ini jangan-jangan pesanan juga nih Kak. Gini itu gimana Kak kalau menurut Kak Hani gitu? Kalau saya baca pasalnya, itu tuh persis sebenarnya sama undang-undang tentang tindak pidana pemberantasan korupsi kan. Pasalnya itu persis sama, coba dibaca ya di sana. Antara pasal 603 sama pasal 604 itu persis sama. Cuma yang beda ancaman hukumannya. Yang satu lebih rendah, 2 tahun dong. Jadi orang kalau korupsi cuma minimalnya memang 2 tahun. Maksimalnya itu di 20 tahun. Jadi kalau kita berspekulasi misalnya ini merupakan pasal titipan dan atau apa, kita nggak tahu ya. Cuma faktanya di sini memang nggak kayak angin segar lah buat koruptor gitu. Jadi
saya setuju kalau dikatakan bahwa ini pasal malah menganut sistem kolonial, ya nggak sih? Dengan cita-cita bahwa RKUHP ini agar kita nggak pakai lagi nih sistem kolonial. Tapi kok masih ada sih pasal yang menganut sistem kolonial ini? Yang dimana maksudnya kolonial adalah yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Dan ini kan kita bahas tentang korupsi, di mana seolah-olah nih pasal ini melindungi para koruptor. Atau ya cuma 2 tahun, misalnya minimalnya kita ambil minimal 2 tahun, terus langsung bisa keluar gitu, menghirup angin segar hanya dengan 22 tahun korupsi loh gitu. Jadi harus dievaluasi lagi sih, ini pasal kok bisa kayak gini, nggak tahu dari mana nih sumbernya. Oke, siap. Berarti memang ada perbedaan yang cukup signifikan dan jadi tanda tanya. Ini perbedaannya jadi pengurangan kenapa nih kan gitu. Ini jangan-jangan orang ini males ya ke pasal 604. Ya, sekiranya mungkin DPR, wah nih selipin aja nih kayaknya nih bagus nih. Intermezzo ini Kak. Oke, tadi kita udah bahas banyak ini beberapa pasal yang kontroversi Kak. Seperti Kak Hani katakan tadi, bahwa sebetulnya kalau misalkan pertanyaan besarnya tolak atau tidak, ya jangan ditolak, karena ini udah dari tahun 63, dan banyak profesor yang terlibat dalam perancangan ini kan Kak. Tapi harus ada evaluasi. Nah, Kak Hani, terakhir nih Kak Hani, pesan kepada mahasiswa dan kepada DPR dan pemerintah, dalam hal ini yang sebagai perancang RUKUHP, ini apa nih pesannya Kak? Pesan terhadap mahasiswa apa harus lebih jeli atau bagaimana, kepada pemerintah juga apa, harus komunikatif juga terhadap mahasiswa atau bagaimana Kak? Oke, baik. Sebenarnya saya pernah juga memaparkan kepada Prof. Marjono Reksudiputro ketika saya sidang tesis. Saya tanya ke Prof. Marjono, Prof, kenapa sih kita nggak bikin seminar hukum nasional lagi, Prof? Itu kan penting ya Prof untuk kita melihat kondisi keadaan hukum kita yang sekarang, kemudian ada aspirasi-aspirasi apa yang terbuka, yang kita bisa memberikan masukan-masukan dengan mengundang para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan segala macam elemen masyarakat untuk ikut memaparkan apa yang kita cita-citakan di dalam pembaharan hukum di Indonesia ini gitu. Itu saya pernah menyampaikan itu, dan jawaban Prof Marjono waktu itu saya tidak tahu gitu. Dan yang saya cita-citakan adalah kembali adanya tidak hanya diskusi-diskusi yang ada di Mata Najwa atau ILC atau di bangku-bangku perkuliahan dengan dosen dan segala macam, tapi yuk di setiap tahunnya kita bikin seminar hukum nasional yang kita undang semuanya, dan itu memang bisa diakses oleh masyarakat mengenai keadaan hukum di Indonesia, dan di situ kita diskusi dan kita mari membangun hukum di Indonesia secara bersama-sama. Dan di sini kan salah satu faktor penghambatnya adalah sosialisasi, yang mungkin dengan seminar hukum nasional yang diadakan setiap tahunnya itu bisa menjadi sarana untuk sosialisasi tentang perkembangan hukum yang ada di Indonesia ini gitu Sandi. Jadi setidaknya ketika kita mengadakan seminar hukum nasional, setiap elemen masyarakat dari mahasiswa, praktisi, akademisi, pasti kita menyiapkan bahan yang akan kita canangkan di dalam seminar tersebut, sehingga kita siap dan kita tahu, dan setiap elemen masing-masing masyarakat mengetahui masalah-masalah apa yang harus dikemukakan di seminar tersebut gitu Sandi. Jadi tujuan dari seminar tersebut adalah ya kita mengevaluasi dan kita membuat suatu program yang akan kita jalankan ke depannya, dan cita-cita pembangunan hukum nasional ini insya Allah bisa dijalankan dengan keterbukaan seperti itu gitu Sandi. Dan pesannya untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum, ketika kalian melakukan suatu tindakan, dimulai dengan pengkajian terlebih dahulu. Jadi di dalam suatu organisasi kemahasiswaan di setiap kampus, mulailah dengan membuka setiap undang-undang, nggak cuma RKUHP, untuk dilakukan pengkajian bersama. Jadi jangan tong kosong nyaring bunyinya. Ketika kalian diajak debat, ketika kalian diajak diskusi, kalian tahu ini masalahnya dan kalian paparkan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Dan jangan malas, jangan kebawa arus globalisasi seperti sekarang. Nah, ke bawah arus ya pasti, namun ke arah yang positif ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya ya, namun kita bangun negara dengan cara yang kalian bisa gitu Sandi. Oke, siap Kak. Oke, teman-teman sekalian, tadi udah kita
dengarkan sama-sama nih penjelasan dosen hukum pidana. Memang betul-betul nih S1, S2, pokoknya kesehariannya pidana deh, gitu kan. Jadi kita nggak ragukan nih kalau argumentasinya seperti ini. Jadi pesannya mohon diterima mahasiswa agar lebih jeli lagi nih, agar lebih dikaji lagi kalau memang mau turun jalan minta tuntutan kepada DPR dan pemerintah. Dan pemerintah dan DPR juga ya jangan juga berlindung karena memang mahasiswa salah, mahasiswa salah kan, bukan gue yang salah, jadi jangan gitu juga. Mungkin komunikasi yang terhambat membuat kesalahan ini ada kan gitu. Nah ini teman-teman sekalian harus pahami terkait dengan hal ini. Jadi kalau misalkan kita ulang, pantaskah RUKP ditolak? Maka jawabannya tidak pantas ditolak, namun harus dievaluasi secara bersama-sama. Mungkin itu teman-teman. Ya, terima kasih banyak Ibu Siti Fahrani Zamal SHMH atau Kahani sebagai dosen hukum pidana. Dan terima kasih banyak atas ilmunya malam ini. Untuk teman-teman yang mendengarkan, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan teruskan perjuangan pergerakan mahasiswa untuk menjadikan hukum di Indonesia ini menjadi panglima ya, untuk membangun karakter bangsa yang lebih maju lagi. Mungkin itu teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.